Jadi gitulah uniknya, tiap kita individu itu beda-beda, punya karakter masing-masing. Makanya kalau berkarya itu bebas, jangan diatur orang. Iya. Ini tajuknya terlalu panjang. Ini sebenarnya tunggu imbang lagi baru potong lagi. Masih bersama Kang Jilong nih, kita bedah ya, kita kupas untuk bonsai ini di kelas prospek ya, jadi sangat cocok lah sekali untuk saya pemula ya. Jadi banyak sekali masukan yang bermanfaat ya teman-teman, ikuti terus ya teman-teman. Kang Jilong untuk pohon kimeng ini kalau untuk kimeng ini ya, ini tajuknya dia terlalu panjang. Ini sebenarnya kalau segini udah cukup imbang ya antara batang ini dengan ini. Idealnya bagaimana dia itu bisa terlihat kesan pohon tinggi. Nggak harus nambah tinggi sebenarnya kalau ngasih kesan itu. Jadi bisa aja dipotong di sini, pakai panjang tajuknya segini cukup. Ini lebih kecil kan? Kalau lebih kecil, tajuknya harus lebih pendek dibanding ini nanti. Terus kedua, nirusnya belum nyampe kaget, dia sebesar ini tiba-tiba ngecilin. Sama kasusnya kayak sisir itu. Gitu. Mesti diinin lagi. Dia mesti dipres, ini tajuknya terlalu panjang. Oke. Kalau tajuknya disesuaikan dengan diameter ini, misalkan ini panjang segini lah. Yang ini lebih pendek. Itu kesan pohon tingginya dapat. Kesan pohon kok makin kokoh ya Kang, kesan kokoh. Kesannya gitu. Ya kita mesti sabar lagi, kalau kimeng gampang nyiasatinnya. Iya kan. Biar untuk ngampak nirus ya tempel aja di sini. Gitu ya. Pakai bibitnya segini kan ada. Siap. Sini, ambil nirus. Ya segini lah kurang lebih enak dilihat loh. Oke Kang. Itu udah bagus. Terima kasih banyak Kang. Ya sama-sama. Ini belum seimbang secara anatomi. Batang sebesar ini. Ya. Ininya kecil. Sebenarnya enggak gini lah, kalau kita ngeliat contoh keseimbangan anatomi badan kita aja, cocok ke tangan saya segede gini, nggak enak dilihat kan? Nah itu, jadi kalau ini idealnya itu sebesar gini, jadi mesti diliarin lagi deh. Ini kan banyak ruang kosong, ya. Ini juga banyak ruang kosong. Itu ruang kosong ini nggak harus nunggu tumbuh dari sini atau tumbuh dari sini. Dia bisa ketika keluar tunas baru kita mainin ke bawah. Boleh, nggak ada masalah. Itu bagian dari trik ya. Kayak ini, misalkan udah ideal sebesar ini. Naikin dulu. Ini buat semi kepala. Nanti ujung ini nyamain ke sini. Di belakang. Bener kan? Itu trik seni. Ini kan pohon kesana lurus. Kedua ini besar set, tiba-tiba kaget ngecilinnya. Sekarang saya tanya, kecuali orang kita. Dan ini mesti diliarin lagi nanti. Sendok dipegang tangan apa? Ini pohon udah terlalu tua. Kira-kira. Jadi sabarnya mesti ditambah. Kalau untuk imbang secara anatomi gitu loh. Iya, bukan. Intinya gitu. Lihat, oh yang ini di sini. Ada lagi sini. Biasanya ruang untuk semi kepala nanti nggak ada karena ada ini. Gitu. Mesti ada yang dikorbanin gitu.
Oh, jadi nggak ada ya Kang ya pakem untuk apa struktur perantingan harus segitiga? Nggak harus, ada. oh, tidak ada. Jadi gitulah uniknya, tiap kita individu itu beda-beda, punya karakter masing-masing. Bener, Makanya bener. kalau berkarya itu bebas, jangan diatur orang. Ya, karena Boleh dikritik ketika hasil karya pribadi kita udah jadi. Nah, mesti dikritik begitu menjelang jadi. Karena kasusnya yang baru dicerita tadi, dipegang si Anu, datang lagi si Anu, mati lama-lama pohon. Karena potong sana, potong sini, Iya. gitu kan. Karena hayalan si pemotong dengan kita tuh beda. Mungkin kita punya hayalan yang berbeda, si pemotong punya hayalan sendiri. Hancur pohon akhirnya. Ya bagusnya kita juga harus punya ego dalam berkesenian, karena tiap orang tuh unik loh. Dan kita nggak bisa ikut campur masalah seni. Gitu. wah, itu dia yang penting ya. Bebas aja berkarya tuh gitu. Kalau saya sih hanya ngasih tau, nyaranin bagaimana posisi sekarang ini ke depan bisa jauh lebih baik. Nggak ada salahnya kalau kita buat semi kepala di sini nanti. Kalau ini dibuang, ini taikin ke atas, nanti buget. Perjalanan waktu dia keluar anak ranting, cucu ranting segala macam, dimensinya pas. Ini nggak terlihat kosong lagi. Kalau sekarang dibuang, nanti ke depan yang nggak bakal kosong lagi, karena ini yang bakal semi kepala tuh minimal dia harus naik dulu. Nah di sinilah jadi semi kepala. Nah ini agak dikurangi nanti. Biar nonjolnya begini bentuknya nanti. Oh, jadi nggak Jadi bermain ya, itu berkesenian gitu loh. Nggak monoton akhirnya. Segitiga gini kan. Iya. Jadi nggak segitiga nggak harus rapih rata gitu. Segitiga tuh boleh begini. Iya. Gitu loh. Jadi bentuknya gini lah. Kalau segitiga tuh boleh begitu. Panjang sebelah juga boleh. Terus yang penting kalau di titik diambil garis lurus tetap terbentuk segitiga gitu loh. Ya intinya seperti itu. Gitu. oh Jangan kaku lah kalau berkesenian itu. iya. Justru kesenangan kita kan kebebasan sebenarnya. Bukan harus begini, kalau begitu salah, ini salah. Oh, nggak ada salah benar kalau di sini. Wah, pencerahan bener nih Kang Jilong. Banyak pohon yang harus dirombak setelah balik ke rumah, kembali lagi ke kenyataan. Ini pohon kan galian alamnya seperti, nah ini bisa dibuat 1, 2, 3, 4, 5 mahkota bisa ini. 5 mahkota ya. Ya. Ini kan masing-masing dia independen kan? Iya. Sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Nih. Kalau ini bagian dari cabang ini ya, Iya. gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini. Pokoknya ketika kita motong ujung, itu harus seimbang dulu. Kayak ini nggak imbang kan? Iya. Besar ini sama cabang kan? Ideal segini. Nah kalau udah segini potong pendek, dia keluar tunas lagi yang baru kan? Iya. Tunggu imbang lagi, baru potong lagi. Jadi sistemnya gini. Ini udah imbang misalkan sebesar ini imbang. Kita potong pendek seperti ini, pakai lagi tunasnya 2. Udah imbang lagi, potong lagi, pakai masing-masing 2 jadi 4. Masing-masing 2 ditambah lagi. Nah akhirnya makin ke ujung itu si rantingnya kenapa? Gitu, seperti ini bisa buat semi mahkota di sini. Ini semi mahkota juga di sini. Ini di sini top utamanya di sini, di belakang juga bisa buat semi, di sini juga bisa, di bawah juga bisa. Semi kepala itu bentuknya itu seperti baret begini. Nah, panjang ke kiri atau panjang ke sebelah kanan gitu. Kalau kan nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Ini kan bawaan alam. Iya. Kita kalau untuk budidaya kita nggak mungkin punya bisa bikin akar bentuk seperti itu, nggak mungkin. Kalau hasil budidaya ya, itulah istimewanya galian alam. Gitu. Kita nggak bisa tiru. Kalau desain perantingan mungkin bisa, tapi kalau akar bawaan alam kita tiru nggak bakal bisa. Kalau keliling mudah, seperti jari-jari sepeda gitu, hasil cangkok atau spek bisa. Mungkin itu gitu. Jadi kalau kita ngadepin pohon seperti ini, karena pohon multi batang itu dia harus punya terkesan misah itu gimana caranya, walaupun dia nyatu akhirnya. Itulah makanya terbentuklah harus bisa dibentuk seperti semi kepala tiap-tiap ujung batang ini. Nah, gitu. Ini belum waktunya udah dipotong gitu.
Terus dulu berarti. Iya, mesti diliarin lagi, mesti sabar lah gitu. Sekarang kalau nggak sabar ya tetap mentok di situ aja, prestasinya nggak akan naik-naik. Gitu. Tapi ada harapan juga sih. Ya. Ada. Ini bagus. Kita kalau tadi tiba-tiba dia kaget, dia mesti imbang, mesti jawab bagian top market. Nah cabang ideal besar ini. Cabang sini. Iya. Nggak apa-apa dia naik ke atas juga. Yang penting kan masih bisa diweringkan ini. Itu kita bentuk lah sesuai keinginan kita yang masuk kemana. Nah ini juga bisa buat yang memang kontak. Mirip terus menyimpang. Kalau ini udah nggak masalah. Nah di sini nih kalau ada, ini mesti gede nih. Nggak apa-apa mainin di sini nih buat ngisi ruang di sini. Mainnya di sini pakai kawat. Nah diarahin lagi keluar. Turun dulu terus diarahin lagi keluar. Ini kalau bisa sebesar ini makin enak dilihat. Ini, iya. Kalau bisa. Bisa. Ininya kan kecil. Bisa sebenarnya untuk bisa sebenarnya ini tuh lama dia untuk besar. Tapi yang lebih dominan ini karena belum dipotong ujungnya. Oh. Dia masih muda. Bisa ngejar sebesar ini sebenarnya. Makanya dari sekarang nanti di rumah atau apa nanti kita wearing ke bawah. Ujungnya itu kita katasin lagi. Fungsinya untuk apa? Biar dia cepat besar. Kalau ujungnya tetap begini, dia lama. Tapi kalau kita ujungin lagi, dia cepat besar. Untuk perakaran bonsai yang di atas karang ini bagaimana Kang Jilong? Itu tergantung ya. Tergantung dia kalau emang dapat di alamnya itu ada yang mencengkram batu, memang tumbuh di batu. Ada yang mungkin ada bongkahan tertentu, tiba-tiba ada burung di situ masuk si biji-bijian yang dia makan itu ke lubang itu, keluarlah hidup dia. Untuk ciri bahwa dia hidup lama di atas batu itu biasanya ini kegencet si kulit itu membungkuk keluar. Oh ini kayak ini. Oh iya kali ada. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Kalau ini belum ada ini belum. Dia ngebleber Dia ngelilin. sana dia tuh. Seperti lilin. Oh iya. Ini juga tempelan. Dia yang aslinya ada. Oh ini Kang. Nah, ini nih. Nih. Ini juga. Nah, itu juga. Nah, ini nyatu dia. Ini waktu. Nah, ini benar galian alam. Ori gitu, asli gitu. Jadi kalau untuk programan nih Kang, Iya. programan di atas karang. Jadi sah-sah saja nggak dia tanpa akar atau akarnya keliling gitu kan? sah-sah aja, nggak ada Sah-sah, masalah. nggak ada masalah ya. Yang terpenting gini, kita bisa lihat lah ya. Ini kalau udah rapat gini, ini pasti udah lama. Beda dengan ada contoh yang memang sengaja dia, nah jeruk kingkit. Iya. Itu belum lama gitu. Kalau jeruk kingkit. Kalau ini udah ketahuan dari alamnya dia mungkin udah puluhan tahun ya bisa terbentuk kayak ini. Ini adalah kulit sebenarnya. Iya. Inti itunya mah ada di dalam kecil. Gitu. Nah inilah contoh apa yang tumbuh di alam yang bagus nih seperti ini. Gitu. Bagaimana sih cara ngedesain pohon yang memang berada di tumbuh di atas karang? Di atas karang. Sebenarnya desain itu bebas ya. Desainnya bebas ya kan? Karena gini, yang bagus itu pada saat kita ngambil di alam foto dulu. Jadi kita mendesain nggak jauh dari alam itu sendiri. Kita hanya moles gimana nampak indah itu aja. Makin mirip dia seperti di alam. Di alamnya. Makin bagus. Makin bagus. Wow. Tentunya harus ikut campur tangan kita karena bonsai itu dibuat gitu kan. Bagaimana ini dari alam kita udah dapet sebenarnya kalau galian alam tuh hampir 80% itu memang seninya udah buatan alam dan itu kita nggak bisa rekayasa. Udah punya poin kita di situ. Tapi alangkah baiknya ketika kita berburu di alam itu pilih yang memang bagus. Jangan digali semua gitu loh. Jadi percuma kalau digali semua juga lebih baik kita pilih yang terbaik, gitu kan. Nah itu yang kita buat. Banyak saking ini asal tumbuh di batu gali. Itu juga kan hasil galian belum tentu hidup semua gitu kan. Ya intinya seperti itulah. Kalau masalah desain di atas itu bebas ya kan? Yang terpenting yang saya ceritakan tadi, keseimbangan anatomi itu mesti
Syarat mutlak adalah keseimbangan anatomi. Yang nggak lucu lah, kita pokoknya ngelihat ke diri sendiri ketika kita bicara keseimbangan anatomi. Badan sebesar ini, tangan segede gini kan. Ya logikanya lebih ke situ lah. Itu yang disebut keseimbangan anatomi di situ. Ada lagi pohon yang lain, silakan. Ada lagi ya. Iya, sampaikan ke ini karena Jangan dipaksa tangan. Kenapa nih pohonnya nggak sehat lihat? Oh enggak sih. Lihat itu. disesuaikan dengan Beda daunnya. kekuatan Mau rontok. cabang, apakah ada Tuh, di kiri gampang. atau di kanan. Beda, ini keras tuh kan. Tuh. Ini nggak sehat. Iya. Nah, kalau ini sehat. Kalau di sana sih secara teori seperti tadi lah, memaksa. Masih keseimbangan anatomi yang mesti dikejarnya gitu. Kalau ini kan berbatang tiga sebenarnya. Ada lagi? Sama Pak ya. Sama. Saya nanya namanya yang beda ya. Tapi ikutin gerakan pohon. Jangan sodomi. Namanya kau ke depan ada nggak ada. Pohon yang begini. Saya nggak bisa ikut campur kalau jarang ada. Tapi kalau ke desain ini nggak ada pakem ya Kang, terserah bentuknya. Jadi lebih ke keseimbangan anatomi ya, Kang, Ya. yang paling utama ya Kang. Itu poin soalnya. Ini nggak dapat bendera ya? Ya, karena kamu balik. Ada lagi? Masih ada Kang di ujung. Ayo. Kan harus ke belakang jadi ke depan. Oh ya, yang dari tulang bawang mau minta waktunya sebentar boleh nggak? Boleh. Jadi untuk arahannya, jadi kekurangannya gimana? Pohon asoka kedepannya pengen lebih baik. Pohon asoka yang Yang di belakang itu. Oke. Video.